Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Ada video dari Syekh Hasyim ya. Syekh Hasyim ini Wahabi. Pernah datang ke Indonesia dan pernah ada video lumayan viral lah tentang beliau ini, yaitu saat menegur orang-orang tatkala membaca Fatihah ya. Jadi habis apa ya, muqaddimah kalau tidak salah, pembukaan itu kan suka ada Al-Fatihah begitu ya. Nah itu dimarahin sama Syekh Hasyim itu. Oh itu bid'ah ya. Nggak ada di dalam contohnya begitu. Ya pola pikir Wahabi kan demikian. Nah sampai akhirnya orang-orang Wahabi ini kan saya katakan apa ya, orang-orang yang melampaui batas. Jadi mereka itu karena tekstualis, dan orang yang tekstualis itu tidak memiliki nalar metodologi yang dalam di dalam berpikir, maka mereka itu mudah sekali diumbang-ambingkan oleh isu ya. Di antaranya isu Syiah sesat lah begitu ya, katakan sampai-sampai mengatakan Syiah itu ya kafir, malah ada yang mengatakan lebih jelek daripada kafir itu. Sebagian dari Wahabois itu. Yang heran sampai perang-perang itu kan perang yang terjadi itu dikatakan sandiwara dan lain sebagainya. Nah, saya mau memberikan insight dulu sedikit ya, bahwa Wahabi dan Aswaja itu secara pemikiran sudah tidak akan bisa disatukan, karena ini dua kutub yang berbeda. Yang satu mujassimah, yang satu tanzih. Ya, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat makhluk, yang mana makhluk itu secara kategori umumnya adalah dua, yaitu jirim dan arad ya, materi ya, dan aksidennya dari materi itu dan predikatnya. Allah Subhanahu wa taala tersucikan dari itu tuh. Nanti makulatul asyroh kan ada makulat jauhar dan makulat a'rad. Itu Allah Subhanahu wa taala disucikan dari semua itu. Makanya Aswaja itu tidak mungkin akan mengatakan misalkan Allah itu turun bil haqiqoh dalam pengertian terkena oleh gerak dan diam, nggak bisa. Karena gerak dan diam ini sifat makhluk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu zatnya terdiri dari atau tersusun dari anggota-anggota badan, nggak bakalan bisa Asy'ariyah Maturidiyah itu. Sedangkan si Wahabi itu menetapkan hal itu dengan dalih bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan demikian di dalam Al-Qur'an, Rasulullah pun mengatakan demikian di dalam hadis. Padahal permasalahannya itu bukan Al-Qur'an dan hadisnya, tetapi cara memahaminya ini yang berbeda, yang mana akhirnya nggak bakalan bisa ketemu begitu. Ya, makanya satu-satunya cara bisa bertemu itu mentashih bagaimana kaifiat berpikirnya Wahabi, dan itu mereka nggak punya tata cara berpikir Wahabi itu. Kalau kita kan punya mantik ya, mentashih, ditashih itu mantik itu makin sini kan makin tebel kitabnya, karena memang melawan subhat-subhatnya juga. Jadi mantik pun juga itu ada subhatnya, subhat atas pola pikir yang benar begitu, itu ada. Nah si Wahabi mah nggak punya, karena mereka tidak selama tidak selama Aswaja. Wahabi itu kan baru-baru kemarin. Aswaja itu kalau kita lihat kan sudah dari mana, Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Makanya secara pengetahuan itu lebih mengakar dan lebih banyak ulama yang Asy'ariyah Maturidiyah. Nah, cuman ala kulli hal ya, lepas daripada itu, yang mana pada akhirnya orang-orang awam itu akan lebih tertarik kepada Wahabiyah karena pola pikir mereka yang simplistik, yang sangat mudah. Karena tidak ada karena Rasul tidak di dalam ibadah misalkan ya, karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan, maka itu tidak boleh. Kemudian karena Al-Quran mengatakan bersemayam, padahal yang mengatakannya itu bukan Al-Quran tetapi terjemahnya begitu ya, maka dikatakan Allah bersemayam. Karena Al-Quran mengatakan yadullah fawqa aydihim, berarti Allah punya tangan, padahal itu pun secara terjemahan ya debatable, yang mana sudah jelas salah penerjemahan mereka itu. Kemudian kalaupun secara lafadz nggak ada lillahi yadun begitu, nggak ada. Itu sudah tahrif juga sebetulnya, sudah sudah pengalihan bahasa juga, sudah ada fabrikasi di dalam memakai bahasa. Nah, ala kulli hal tatkala kita membicarakan politik,
ini seakan-akan begitu ya, Sunni dan Syiah ini, bukan Sunni dan Syiah ya, Aswaja dulu lah, Aswaja dan Wahabi ini tidak akan bisa bersatu. Oke. Tetapi kan dari segi sumber otoritatif, dilihat dari segi riwayat, Sunni lagi, Aswaja dan Wahabi ini sama tuh. Ya hadis-hadisnya sama, plek-plek itu juga ya. Ya Bukhari, ya Muslim, ya kutubus sittah itulah. Ada apa kutubut tis'ah ya. Kutubut tis'ah itu dipakailah secara sumber otoritatif dalam hadis. Beda dengan Syiah. Jadi kalau misalkan kita mau memakai irisannya masih besar tuh antara Aswaja dan dan Aswaja dan Wahabi itu. Nanti kesananya kan ke Syiah ini kan agak beda tuh. Syiah agak beda. Jadi mereka itu memiliki sumber otoritatif sendiri. Yang mana kadang-kadang sumber otoritatif dari kita itu tidak dipakai sama sekali. Yang mana ini sebetulnya secara sumber pengetahuan ini jelas berbeda. Tetapi secara pola pikir lebih dekat ke Syiah. Secara pola pikir itu kita, karena Syiah itu pakai mantik juga. Aswaja juga pakai. Jadi mereka itu karena memang sudah lebih lama juga daripada Wahabi, metodologinya tuh lebih jelas begitu ya, lebih jelas. Dan itu sudah saking hebatnya Islam itu dulu saat ada di dalam Golden Age itu karena mantik ya, karena mantik akhirnya pengetahuan berkembang tuh. Jangankan Syiah ya yang sama-sama Islam, Yahudi pun termantik-mantik kan, sampai ada Maimonides itu salah satu, kalau dikatakan tidak satu-satunya rahib Yahudi yang pengetahuannya itu mirip-mirip seperti Asy'ariyah Maturidiyah, katakanlah begitu. Jadi bukan Asy'ariyah Maturidiyah yang mirip Yahudi, tetapi Yahudi ini yang mirip-mirip sama Asy'ariyah Maturidiyah, karena memang Maimonides itu belajarnya di situ, di mana ya dulu itu, di Andalus kalau tidak salah ya. Ya itu dekat-dekat temennya sama Syekh Fakhruddin Ar-Razi kalau tidak salah. Nah yang mana membawa corak baru terhadap keyahudian, karena Yahudi itu aslinya mujasimah kayak si Wahabi begitu. Nah ini menarik lah kalau dibahas ya. Cuman di mata orang-orang awam sepertinya ini adalah perpecahan kan begitu, di mata orang-orang awam, sehingga dibawa-bawa ke ranah politik. Sehingga sekiranya di dalam ranah politik ini tidak bisa bersatu begitu. Padahal nih saya ada video bagus ya. Ini begini, kita itu harus profesional ya. Tatkala kita ini bercanggah atau misalkan berseberangan di dalam ideologi, sudah kita berhenti saja berseberangan di dalam ideologi. Kita ngobrol, udah ya kita ngobrol, kita keluarkan dalail, kemudian kita berdebat dengan hebat. Kita musuh lah begitu ya. Wahabi itu musuh saya ya, dan Syiah pun secara ideologi ya musuh juga begitu. Mau tidak mau kita katakan demikian lah. Secara umum saja dulu ya. Cuman kan kita tidak sampai mengkafirkan. Itu musuh saya itu bukan Syiah begitu. Saya juga bukan Wahabi. Kita nih Aswaja bukan Syiah, bukan Wahabi. Itu sudah musuh ideologi. Dalam pengertian itu hanya boleh bermusuh di dalam pikiran saja, di dalam dialektika berpikir. Jangan sampai dibawa permusuhan itu ke dalam aksi nyata berbentuk fisik. Jangan, karena kita sebagai bentuk fisik ini disatukan dengan satu nama yang sangat mulia, satu nama yang sangat besar, yaitu Islam. Yang mana kalau sudah Islam itu haram darahnya, haram kehormatannya, haram hartanya begitu, dalam pengertian tidak boleh diganggu-gugat. Nah, dari situ kita mulai bisa ada solidaritas antar mukmin begitu ya. Kita saksikan dulu nih bagaimana Syekh Asim itu tatkala beliau ditanya tentang Muslim ya, tentang Muslim, tentang perang Syiah ini. Kita akan saksikan dulu nih. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sheikh, so if you see the news recently, there's like two countries are fighting right now, and one of them is a Shia and one of them is Jewish, and they both make many bad things to Muslims. Nah sebentar tuh, yang satu Syiah, yang satu Jewish, ya yang satu Yahudi. Nah ini salah membaca sebetulnya dari katakanlah dari penanya ini. Harusnya jangan Yahudi itu, Zionis begitu. Ya, kalau kita mau lihat secara umum tuh jangan bilang Yahudi begitu. Nah,
yang satu Syiah. Jadi seolah-olah yang satu Syiah, yang satu Jewish, yang satu Yahudi, ini seolah-olah bertentangan. Padahal Yahudi itu kan dia suku tuh sebetulnya. Yang mana Yahudi itu bisa Islam, begitu. Ini apa, Yahudi zaman Rasulullah SAW itu Yahudi dalam keadaan mereka masih terkotak-kotak sebagai apa ya, satu komunitas begitu. Kalau sekarang itu kan lain. Kalau sekarang lain. Jadi Yahudi itu bisa Islam. Apa namanya ya, penamaannya itu nggak tepat lah, cara pembacaannya tidak tepat kalau seperti ini. Yang perang itu adalah Yahudi dan Syiah. Tepat. So us as Muslim, are we allowed to cheer for one of them or should we just remain neutral? Nah, apakah sebagai Muslim kita itu bisa mendukung salah satu dari mereka atau harus netral tuh ya? Ini coba lihat, seolah-olah Syiah itu bukan Muslim. Nah, ini orang Wahabi memang seperti itu. Is this all what the Muslims can do? Cheer? Ya, this is not a football game. Nah, sebentar, ini apa kata si Asim itu, emang kita cuman bisa apa ya, jadi cheerleader doang gitu. Cheer itu apa? Cuman pendukung, supporting begitu ya, kayak kita nonton bola. Kata beliau ini bukan pertandingan sepak bola. Yang mana apa namanya, cara menjawab seperti ini itu sebetulnya tidak mantiqi ya. Jadi pertanyaan kemana, jawaban kemana? This is not something that we, go out in the streets with flags and supporting country X or country B or this or that. Nah, jadi ini bukan perkara kita mendukung demo begitu ya, pakai bawa bendera, itu kan nanti nggak boleh tuh sama si Wahabi mah, perbuatan seperti itu. This is what we've always stated that is not permissible, that is the issue of demonstrations. Nah, apa, demonstrasi itu nggak boleh lah, katakan begitu ya. Jadi ini bukan hal yang bisa dipakai tema untuk melegalkan demonstrasi. Yang saya baca seperti itu kira-kiranya pola pikirnya si Hasim ini. Where lots of chaos, lots of haram things take place. As Muslims, yang mana di dalam demonstrasi itu banyak sekali perkara haram yang terjadi. Ya nggak tahu perkara haram apa ya, mungkin ikhtilat di situ, mungkin mengganggu kenyamanan atau mengganggu jalan dan lain sebagainya. Dan itu kita bisa perdebatkan ya. Kalau saya sih dalam segi itu setuju aja ya, demonstrasi kok malah ganggu orang begitu. Demonstrasi itu ya ada etikanya lah. Side with anyone who claims to be Muslim, even if they're full of innovation, even if we believe in their hatred and enmity of Islam and the Muslims, yet still they're better than the other part, which is blatantly killing civilians. Nah, sebentar. Jadi kata beliau itu yang satu dalam pengertian yang Muslim ini, meskipun kita tahu bagaimana kebencian mereka terhadap Muslim tuh. Jadi seolah-olah mereka Muslim bukan Muslim ya. Ini kata-katanya juga banyak kontradiksi saya Hasim ini. Yang mana mereka itu katakanlah memiliki banyak sekali bid'ah, kemudian ada juga kebencian terhadap orang Muslim, tetapi mereka tetap Muslim. Yang mana mereka itu masih lebih baik daripada pihak yang satunya lagi. Yang mana pihak yang satunya lagi, yang dalam pengertian dalam hal itu tadi Yahudi itu secara membabi buta melakukan pembunuhan terhadap anak kecil dan lain sebagainya. Women, children, and the whole world is watching. And their ministers say that we would like to annihilate all the children, all the suckling babies, even the dogs and donkeys and animals they have, we would like to wipe them all off. Nah, yang mana Prime Ministernya itu mengatakan bahwa kita mau mengannihilate semua lah gitu ya, menghabiskan semua, membasmi semua, baik anak-anaknya, perempuan-perempuannya, sampai anjing dan keledainya itu mau dibasmi semua, dan itu disaksikan oleh seluruh dunia dan tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Annihilate them. Is this something plausible to them, the disbelievers who are united against Islam? It is. And if any Muslim would have said this, they would have labeled the whole region as a region of terror and a bloodthirsty, violent fanatics. Udah ya itu. Jadi kalau misalkan itu yang melaksanakannya Muslim, wow itu udah ribut. Cuman karena yang melakukannya si rewel itu ya diam saja mereka semua. So we don't cheer. We judge things by what we see. And definitely
to side with a corrupt Muslim with corrupt aqidah against any non-Muslim is a priority in Islam, and Allah knows best. Nah, jadi untuk berada di dalam sisi yang sama dengan orang Muslim yang korup, ya dalam pengertian yang rusak begitu, meskipun ya salah di dalam akidah dan lain sebagainya, itu lebih baik daripada satu kelompok dengan orang-orang yang kafir. Nah, itu perkataan Syekh Hasyim ya. Ini menarik bagi saya. Ini adalah jawaban yang sangat diplomatis. Jadi tidak melihat perkara itu ke dalam akarnya. Karena tadi sekali lagi Wahabi itu tidak memiliki kapasitas untuk melihat perkara ke dalam akar. Mereka itu tidak memiliki kapasitas untuk connecting untuk menyambungkan satu kejadian dengan kejadian yang lain. Baik itu yang sifatnya spekulatif atau yang memang bisa ditarik satu fakta dari situ, karena mereka tidak memiliki pola pikir. Nah, itu si Wahabi itu. Jadi ini jawabannya sangat diplomatis sekali. Cuman ya baguslah begitu ya. Yang mana memang seharusnya jawaban-jawaban yang berkaitan dengan persatuan umat Islam itu jawaban-jawaban yang bersifat diplomatik. Seharusnya itu dari semua ulama ya demikian dulu, supaya nanti orang-orang di bawahnya juga teredam begitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau membicarakan Islam nih versus non-Islam kan begitu, berarti kita harus mengumpulkan dulu nih variabel-variabelnya yang Islam itu siapa saja. Nah, yang Islam itu siapa saja kemudian kita kumpulkan, termasuk berarti di situ kan Syiah itu akan masuk. Sudah, kalau kita berbicara ini, tatkala kita mau membicarakan suatu kemajuan sebagai komunitas Muslim, ini jangan dikeluarin begitu, jangan dikeluarin dari Islam. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu konsisten, dia itu posisi diplomatisnya itu adalah posisi ideologinya. Ayo nanti misalkan dilihat di dalam kitab-kitab ilmu kalam ya, di dalam kitab-kitab aswaja itu mana yang mengkafirkan Syiah secara mengkafirkan Syiah secara langsung begitu, nggak ada. Itu nanti paling dikeluarkan dulu, dan yang disebutkan kekafirannya itu bukan kelompoknya, tetapi qadiyah atau akidah yang ada di situ. Karena inilah misalkan mereka jadi kafir, karena inilah mereka jadi kafir, dan itu tidak pernah disematkan kepada Syiah secara mutlak. Beda dengan Wahabi. Wahabi mah mereka kalau misalkan ditanya kita Islam nggak, Islam tuh. Tapi kalau misalkan mereka itu ngaji kitab mereka langsung yang ziarah kubur itu musyrik, kemudian yang ziarah kubur dalam pengertian lah berdoa di kubur begitu ya, karena mereka itu menyangkanya kita minta ke kuburan. Kemudian yang kunut itu bid'ah dan lain sebagainya. Tidak sedikit kata-kata musyrik itu keluar dari mereka, karena misalkan kita tawasul dan lain sebagainya. Yang mana musyrik itu sudah jelas kafir. Jadi mereka itu pada akhirnya kalau ngomong di luar, oh enggak itu kan semuanya muslim. Tapi kalau sudah ngomong di dalam, apalagi kita misalkan melihat buku-bukunya, mereka itu mengkafirkan kita. Nah, itu bedanya. Kalau kita kan tidak mengkafirkan kepada Wahabi itu baik secara zahir di luar, enggak, Wahabi ini mereka Islam. Atau di dalam kitab-kitab kita. Coba lihat bagaimana misalkan orang yang mengatakan bahwa Allah punya mata, punya tangan, punya kaki, apakah mereka kafir? Selama itu lawazimnya tidak ditasdik oleh mereka, maka mereka tidak kafir. Itu sudah jelas ada di dalam kitab-kitab kita. Jadi kita itu nggak ada takiyah lah katakannya. Nggak ada tidak ada perkataan-perkataan diplomatik yang berbeda dengan prinsip kita. Nah, kalau misalkan si Wahabi mah ada, kalau secara diplomatis mengatakan itu adalah muslim and so on and so forth ya. Tapi kalau misalkan mereka ngobrol di dalam circle mereka sendiri, yang mana sekarang kita sudah mengetahui itu karena suka mereka rekam dan sebarkan di YouTube, mereka mengkafirkan kita begitu. Ya tidak secara kafir, tapi mengatakan musyrik. Yang mana musyrik itu otomatis kafir, itu lazimnya. Orang musyrik pasti kafir. Yang kafir belum tentu musyrik. Kafir itu nanti lebih banyak lagi, dia lebih umum. Demikian. Cuman sekali lagi dengan jawaban Syekh Hasyim ini mudah-mudahan lah nggak ada orang-orang lagi tuh, nggak tahu ya katanya bener apa nggak tuh yang si Harry Pras ngomong perang antara dua belah pihak ini ya, Iran dan Israel ini adalah sandiwara begitu. Itu omongan saya pres bener apa enggak? Cuman kalau misalkan emang bener, wah itu udah tololnya luar biasa ya. Yang saya kemarin lihat kan ada lama tuh Mas Ari Untung sama Faisal Assegaf ya. Beliau itu berbicara tentang konflik yang terjadi sekarang. Itu
banyak sekali informasi baru yang saya dapatkan dan informasinya sangat bagus sekali ya. Jadi antaranya kan begitu, ada orang yang mengatakan bahwa ini adalah perang sandiwara, jadi perang-perangan. Nah, perang-perangan kok pakai rudal asli begitu. Lu kasihan lah. Ala kulli hal, kita ini di akhir zaman sedang diuji ya, kewarasan kita sebagai manusia, bahwa kita ini adalah hayawan natiq, kita ini adalah protein yang memang memiliki kemampuan untuk berpikir. Apakah kemampuan untuk berpikir ini kita pakai secara maksimal atau tidak? Dan umat Islam ini nggak bakalan bisa maju kalau misalkan kita tidak memiliki cara berpikir. Lihat kenapa Iran itu sekarang yang garda paling depan di dalam peperangan melawan Israel, ya karena mereka itu memakai pola pikir. Jadi sains dipakai, kemudian filsafat dipakai, itu oleh mereka tuh ya, terkenal mereka. Di kita ya masih ribut sama, bukan berarti tidak ada dan tidak boleh begitu ya, masih ribut sama barokah A, barokah B, turunan A, turunan B begitu. Bukan berarti itu jelek, karena memang di Syiah pun mereka itu orang-orang yang sadar bahwa dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW itu punya punya kelebihan daripada yang lain, dan itu bisa menjadi mobilisasi politik di negara mereka. Lah sekarang mobilisasi politik di negara kita dari habaib itu sedang berusaha untuk dihancurkan. Itulah geopolitiknya, nanti kita bahas insyaallah kalau ada kesempatan dan memang ada mood untuk membahas hal itu ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.